Assalamualaikum teman-teman, merhaba. Hari ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya memperpanjang ikamet Turki dan kenapa ceritanya kok aku hampir dideportasi gitu ya teman-teman. Pertama aku mau cerita-cerita dulu ya teman-teman, nanti sebelum aku jelasin apa aja syaratnya untuk perpanjangan ikamet gitu ya teman-teman. Dan ceritanya kenapa aku bisa ngomong kalau aku hampir dideportasi itu teman-teman, itu karena ceritanya aku itu ikamet yang lama itu habis tanggal 19 Agustus 2025 ya teman-teman. Terus karena salah satu syaratnya itu adalah forum ikamet yang harus kita isi di e-ikamet itu, di website e-ikamet, kalian pasti udah tahu ya. Nah itu kan salah satu syaratnya teman-teman, dan aku itu nggak bisa buka teman-teman, nggak bisa buka website itu gitu loh teman-teman, sampai waktunya tuh udah H-2 aku ikamet aku tuh habis teman-teman, jadi tanggal 17, jadi itu habis tanggal 19 dan aku habis itu tanggal 17 Agustus habisnya tanggal 19 maksudnya, maaf. Terus tanggal 17 itu aku belum masuk gitu teman-teman, belum bisa daftar online untuk forum ikametnya itu teman-teman. Jadi aku tuh deg-degan gitu, aduh kalau sampai lebih dari tanggal 19 itu aku belum berhasil daftar ke situ, masuk ke websitenya e-ikamet itu dan dapet formulirnya itu, forum ikametnya itu tandanya aku harus keluar Turki dulu teman-teman, baru aku bisa masuk lagi untuk apply izin tinggal atau ikamet itu teman-teman. Aduh aku pokoknya itu bingung banget, aku deg-degan. Dan kalau misalnya aku lewat atau overstay lewat dari tanggal 19 itu teman-teman, dan itu nggak langsung dideportasi sih sebenarnya teman-teman, tapi tuh kita tuh harus keluar dari Turki, dan di bandara itu nanti kalian itu bayar denda teman-teman, jadi sesuai dengan berapa lama overstay-nya di sini gitu, maksudnya di Turki ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau overstay-nya lama itu bisa jadi kalian harus bayar denda dan nggak boleh masuk Turki itu dibatasin gitu, misalnya nggak boleh masuk Turki selama 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun gitu teman-teman. Jadi tergantung lamanya overstay-nya sih ya, dan tergantung peraturan deh ya, peraturan. Jadi itu aku udah deg-degan banget, berarti aku harus pergi gitu sebelum tanggal 19 itu kalau nggak mau didenda gitu maksudnya teman-teman. Jadi bingung banget, dan aku tuh cari-cari tahu ini kurang dari 2 hari ini masalah atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi katanya website itu sering kayak gangguan gitu teman-teman, maksudnya sibuk mungkin ya, karena banyak orang yang mau apply, dan katanya itu kita harus sering-sering buka dan pada jam-jam yang nggak sibuk gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalian jangan panik dulu itu aku kali ya yang panik, tapi mungkin kalian kalau dalam situasi kayak aku, kalian juga panik gitu. Jadi sering-sering dibuka website e-ikametnya itu. Nah nanti kalau udah langsung dibuka, langsung kita daftar bla bla bla, itu yang harus diisi itu ya teman-teman. Jadi aku tadinya mau ganti foto ikamet itu, tapi aku nggak ada waktu lagi, jadi aku pakai aja yang lama gitu, jadi biar cepet gitu ya teman-teman. Dan itu aku apply 3 tahun untuk perpanjangan ikametnya gitu ya, itu ceritanya teman-teman. Jadi
Yang penting itu, walaupun kalian itu misalnya mendekati tanggal, misalnya tanggal kayak aku tanggal 19 itu, dan kalian itu tanggal 18 atau bahkan tanggal 19-nya itu sudah berhasil ngeprint forum ikametnya itu, jadi nggak masalah teman-teman, asal jangan lebih dari tanggal kita habis batas izin tinggalnya itu teman-teman. Jadi kayak gitu. Aku tuh waktu itu kenapa terlambat, karena ngurus yang lain, dokumen yang lain, jadi daftar websitenya itu agak-agak nanti gitu pikir aku, tapi kok nggak bisa-bisa, sampai akhirnya udah H-2 itu teman-teman, jadi udah deg-degan banget gitu maksudnya. Terus apa namanya, kita lanjut apa aja yang harus disiapin ya teman-teman, apa aja yang harus disiapin yang kalian butuhin untuk perpanjangan ikamet ini gitu. Jadi fotokopi, bukan fotokopi ya, yang printan forum ikamet itu tadi, yang kita print yang dari website itu ya teman-teman. Terus fotokopi internet vergi dairesi itu ya teman-teman. Jadi kalian kan udah dapet apa namanya, udah daftar di forum ikametnya itu, nanti kan disetujuin mereka dan dapet berapa jumlah yang harus dibayar gitu maksudnya ke kantor pajak yang di Turki ini ya teman-teman. Kalian pasti udah ngerti, dan itu kita bayar, dan itu nanti slipnya itu dilampirkan. Terus habis itu fotokopi fotokopi adli sijil kaydı ya, kalian juga pasti udah ngerti, nanti aku tulis juga di bawah sini. Terus fotokopi nüfus kayıt örneği, jadi kayak kartu keluarga ya, kalian juga pasti udah tahu itu di E-Devlet kalian udah dapetinnya. Terus fotokopi sigorta, terus fotokopi yerleşim yeri, itu kalian juga pasti udah tahu. Terus fotokopi UETS ya teman-teman, itu kita harus buat di kantor PTT teman-teman. Jadi kalian datang ke kantor PTT, bilang kalian mau buat UETS gitu ya teman-teman, mereka pasti udah ngerti. Terus foto biometrik itu 2 lembar, fotokopi paspor tentunya yang masa berlakunya masih cukup ya teman-teman, karena misalnya kalian masa berlakunya itu sudah mepet dan kalian apply perpanjangannya itu 3 tahun gitu ya, nggak mencukupi, nanti nggak disetujuin teman-teman. Jadi panjang gitu ya maksudnya paspornya ya teman-teman masih. Terus fotokopi ikamet yang lama, terus fotokopi aile cüzdani. Jadi fotokopi buku nikah Turki itu teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, karena bahasa Turki aku tuh jelek. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa yang aku maksud, nanti aku tulis di bawah ini. Terus untuk yang dokumen suami itu fotokopi kimlik suami, terus fotokopi adli sijilnya juga yang punya suami, terus fotokopi sigortanya juga yang punya suami, terus fotokopi yerleşim yerinya juga yang punya suami, terus fotokopi apa namanya, gaji gitu teman-teman, apa slip gaji ya teman-teman, yang punya suami kalian dan sudah ditanda tangan sama bosnya gitu teman-teman. Terus foto biometrik 2 gitu, 2 lembar. Itu kadang mereka nggak butuh sih, kemarin aku udah nyiapin, tapi kalian siapin aja ya, tapi mereka nggak minta lagi gitu maksudnya, tapi kalian siapin aja. Dan itu teman-teman, itu semua yang dibutuhin, dan alhamdulillahnya kemarin itu semuanya itu pas dokumen itu dikasih, mereka bilang ini udah lengkap,
jadi nggak harus nambah-nambah yang lainnya. Terus akhirnya dikasih waktu, kita habis ngumpulin dokumen itu, kita tuh nunggu 3 minggu itu teman-teman. 3 minggu atau 2 minggu lah gitu teman-teman. Itu langsung dapat SMS dari PTT kalau udah jadi dan udah dikirim ke alamat, dan mau dikirim ke alamat kita gitu teman-teman. Jadi sebelum itu kan nanti dapat SMS dulu ya kalau ikamet kita tuh di approve atau enggak gitu ya, maksudnya nanti kalau misalnya udah di approve langsung dikirim ke alamat kita gitu teman-teman. Jadi ceritanya aku yang deg-degan ini pada saat waktu itu, jadi alhamdulillah, tapi dikasih kemudahan, maksudnya Allah kasih kemudahan, jadi lancar semuanya teman-teman. Jadi sebelum habisnya tanggal 19 itu aku udah bisa masuk ke website itu. Jadi kalian yang penting masuk, terus daftar, terus di print ya teman-teman. Jadi yang penting kan di situ sudah ada tanggal kita daftarnya. Jadi tinggal nunggu rendezvous-nya. Jadi tinggal nunggu rendezvous di imigrasinya atau di konsiderasinya gitu teman-teman. Dan segitu dulu teman-teman curhat aku. Dan semoga informasi ini membantu kalian. Mohon maaf kalau informasi aku belum jelas. Dan kalau kalian mau tanya, bisa tanya lewat kolom komentar. Nanti insya Allah aku jawab. Terima kasih teman-teman udah nonton. Assalamualaikum.